Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiani dengan NIM 0805 11 8202 5001 dari kelas A. Di sini saya mengambil mata kuliah praktikum dasar-dasar akustik. Di video kali ini saya akan bahas tentang profil kecepatan suara dalam air. Nah, dimulai dari kecepatan suara itu sendiri. Jadi, kecepatan suara merupakan faktor yang sangat penting dalam survei akustik, terutama survei batimetri. Hal ini disebabkan kecepatan suara dalam air memiliki nilai yang tidak selalu sama untuk setiap wilayah. Sehingga langkah awal untuk melakukan pemetaan laut atau marine mapping adalah melakukan perhitungan terhadap kecepatan suara di wilayah tersebut. Nah, ini ada conductivity temperature and depth, adalah alat yang digunakan untuk sampling oceanography untuk mengukur salinitas air laut, suhu, serta kedalaman air laut pada tempat dan kedalaman yang diinginkan. Jadi di conductivity temperature and depth atau bisa kita sebut dengan CTD memiliki 3 sensor utama, yaitu yang pertama sensor tekanan untuk mengukur kedalaman, termistor sebagai sensor suhu untuk mengukur suhu. Selanjutnya, sel induktif atau conductivity sebagai sensor salinitas, juga dapat diberikan sensor tambahan seperti sensor klorofil, kekeruhan, dan oksigen, dan lain sebagainya. Nah, di sini sudah ada gambar SVV atau sound velocity, atau ada juga di sini sebelah kanan ini yaitu gambar dari CTD tersebut. Nah, apa sih itu SVP? Jadi SVP adalah alat yang digunakan untuk memberikan nilai sound velocity di setiap kolom kedalaman air di sekitar area survei. Nah, jadi dalam kegiatan survei dan pemetaan hidrooceanografi, kecepatan rambat suara termasuk bagian dari aspek hidrografi maupun oceanografi. Nah, termasuk pada saat survei batimetri, kecepatan rambat suara sangatlah berpengaruh terhadap koreksi dari hasil pemeruman. Nah, selain pasang surut, kecepatan rambat suara dapat diukur dengan alat sensor yang disebut dengan Sound Velocity Profiler atau SVP maupun dengan Conductivity Temperature and Depth atau CTD. Jadi, dari SVP maupun CTD tersebut memiliki fungsi yang sama, yaitu mengukur kecepatan dari aliran suatu perairan. Yang hanya membedakannya di sini, kalau bisa kita lihat dari gambar di sini, kalau sebelah kiri ini yaitu gambar SVP di mana SVP ini memiliki tabung atau bentuk yang lebih kecil atau lebih praktis dibandingkan dengan CTD yang bisa kita lihat itu menggunakan sedikit besar ya untuk ukurannya. Jadi sebenarnya ini mempunyai fungsi yang sama. Nah, jadi tujuan manfaatnya itu agar mahasiswa bisa menggambarkan profil kecepatan suara dalam laut berdasarkan variasi temperatur, salinitas, dan kedalaman. Manfaatnya agar mahasiswa bisa menggambarkan profil kecepatan suara dalam laut berdasarkan variasi temperatur, salinitas, dan kedalaman. Nah, di sini sudah ada data-data kedalaman, temperatur, dan salinitas dari kedua perairan, di mana yang pertama ada perairan barat daya Sumatera, yang B ini yaitu perairan Nanggro Aceh Darussalam. Jadi di sini nih sudah diketahui kita akan mencari kecepatan suara dari kedua perairan tersebut. Jadi kita menghitung kecepatannya menggunakan rumus Mackenzie 1981. Nah, mengapa harus menggunakan Mackenzie? Dikarenakan data-data yang kita miliki telah memenuhi syarat untuk menggunakan rumus Mackenzie tersebut. Memenuhi dalam arti apa? Dikarenakan rumus Mackenzie ini memiliki batasan-batasan agar bisa menggunakan rumus tersebut. Di mana batasan itu yaitu temperaturnya mulai dari minus 2 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Salinitasnya 25 sampai 40 ppt, sedangkan Z itu 0 sampai 8000 meter. Nah, jadi data yang saya perlihatkan di slide sebelumnya itu perairan barat Sumatera dengan perairan Nanggro Aceh Darussalam itu telah memenuhi untuk menggunakan rumus Mackenzie tersebut. Di mana persamaan Mackenzie ini yaitu C sama dengan 1448,96 ditambah 4,591 T, di mana T ini berperan sebagai temperatur, T di mana D ini kedalaman dan S ini yaitu salinitas. Tapi D ini kedalaman ini bisa juga diganti dengan D atau Z. Nah, sekarang di sini sudah ada data dari perairan barat daya Sumatera, di mana di sini kita akan mencari kecepatan dari perairan tersebut, di mana di sini kita akan menggunakan rumus Mackenzie. Mengapa harus menggunakan rumus Mackenzie? Dikarenakan
dari yang data yang kita ketahui ini telah memenuhi untuk menggunakan rumus Mackenzie tersebut. Mana yang diketahui itu ada deep atau disebut dengan Z yaitu 1,5 meter, temperaturnya 28,86 derajat Celcius, selanjutnya salinitasnya S itu 33,8 PSU. Nah, sekarang pertama-tama kita masukkan dulu rumus Mackenzie-nya, di mana rumus Mackenzie ini mencakup di sini. Nah, setelah itu rumus Mackenzie itu ada data-data yang akan kita isi di dalamnya, yaitu yang seperti T kuadrat, T pangkat 3, Z kuadrat, T salinitas, dan TZ. Sekarang kita masukkan di mana 1,1448,9 ditambah 4,5 T-nya itu kita masukkan angkanya, T kuadrat juga kita masukkan angkanya, begitu juga sampai memasukkan angka tersebut. Nah, jika angkanya sudah masuk semua, kita akan menjumlahkan dari angka-angka tersebut, di mana seperti 1448,9 kita turunkan. Selanjutnya di sini sudah ada 4,591 dikali 28,86 kita jumlahkan, itu hasilnya 132,49,626. Selanjutnya dikurang, ini kita turunkan 0,05304 kita turunkan. Selanjutnya 28,86 kuadrat kita jumlahkan, hasilnya ini. Setelah itu ditambah 2,7374 dikali 10 pangkat minus 4 kita turunkan lagi. Temperaturnya 28,8 dan pangkat 3 kita jumlahkan dan dapatlah hasilnya ini. Selanjutnya 1,34 kita turunkan lagi. Selanjutnya 33,08 kurang 35 itu hasilnya minus 1,92. Selanjutnya 0,0163 dikali 1,5 hasilnya 0,02445 ditambah 1,67 kita turunkan, 1,5 kuadrat kita jumlahkan. Selanjutnya ini 0,0162 ini kita kalikan semua, hasilnya dapat hasilnya ini. Selanjutnya 7,139 kali 10 pangkat minus 13 kita turunkan, ini kita turunkan juga, tetapi yang 1,5 ini kita jumlahkan, yaitu pangkat 3 dan dapatlah hasilnya ini. Nah, selanjutnya jika sudah dijumlahkan, kita jumlahkan menjadi lebih sederhana lagi, dimana yang semua yang bisa dikalikan itu kita kalikan, dapatlah hasilnya ini sampai seterusnya. Begitu kita sederhanakan lagi, ini kita tambahkan, ditambahkan, dan dapatlah hasil dari perairan barat daya Sumatera dengan diketahui 1,5, temperaturnya 28,86 derajat Celcius, salinitasnya 33,08 PSU, yaitu 1541,00538 meter per sekon. Seperti itu. Nah, selanjutnya setelah kita menghitung semua kedalaman-kedalaman yang ada di dua perairan tersebut, kita bisa melihat grafik dari kedua perairan tersebut, di mana ini perairan barat daya Sumatera dan ini perairan Nanggro Aceh Darussalam. Kita mulai dari perairan barat daya Sumatera, di mana di sini setiap komponen yang ada di sini sudah saya jadikan grafik, di mana di sini kedalamannya itu grafik itu naik ini berarti semakin naik kedalamannya akan semakin dalam. Ini bisa kita lihat labelnya, ini 750 meter, yang paling bawah itu tandanya semakin dia naik grafiknya, semakin dalam juga suatu perairan tersebut. Nah, kalau temperaturnya itu semakin tinggi, ia akan semakin landai. Dan dimana kita ketahui, semakin tinggi suatu kedalaman, maka suhunya akan semakin menurun. Begitu juga berlaku dengan perairan barat daya Sumatera, di mana di sini mempunyai salinitas yang awalnya itu naik, tetapi turun secara drastis dan naik lagi seperti biasanya. Nah, begitu juga dengan sound velocity-nya atau kecepatan suaranya, yaitu ia yang awalnya itu landai, lalu selanjutnya curam. Nah, selanjutnya dari perairan Nanggro Aceh Darussalam, di mana perairannya ini di mana dia ini memiliki kedalaman yang sama, tetapi bedanya dengan perairan barat daya Sumatera, ia dimulai dari 1,5, di mana ini kedalamannya ini masih disebut dengan kedalaman permukaan. Jadi berbeda dengan perairan Nanggro Aceh Darussalam yang dimulai dengan kedalaman 50 sampai 845 meter. Di sini kedalamannya itu semakin naik, sama seperti di
perairan barat daya Sumatera, begitu dengan temperaturnya semakin tinggi dia kedalaman tersebut, maka suhunya akan semakin rendah. Bisa kita lihat dari sini, di mana ia dari kedalaman 50, temperaturnya itu 28,64 derajat Celcius, tetapi semakin dia kedalaman tersebut semakin dalam, suhunya akan semakin mengecil atau semakin dingin. Di mana di sini salinitasnya itu yang pertama ia sangat naik, tapi selanjutnya sampai kedalaman di bawah atau dalamnya itu 845 ia tetap konstan atau stabil. Nah, di sini sound velocity-nya yaitu sangat langsung curam atau langsung turun. Berbeda dengan sound velocity-nya si perairan barat daya Sumatera itu pertamanya landai, baru akan curam. Tidak berlaku untuk si perairan Nanggroe Aceh Darussalam karena ia langsung curam dan langsung curam. Mengapa? Karena saya sudah jelaskan tadi, karena perairan barat daya Sumatera ini dimulai dengan kedalaman 1,5 sampai 250, di mana ini masih dengan kedalaman yang permukaan, berbeda dengan si perairan Nanggroe Aceh Darussalam ini dimulai dengan kedalaman 50 langsung. Jadi dia ini termasuk ke dalam perairan yang langsung dalam. Jadi makanya dia langsung curam, itu kecepatan suaranya. Seperti itu. Nah, di sini saya mengambil pembahasan dari yang kita grafik tadi, di mana di sini di dua perairan tersebut memiliki perbedaan yang cukup signifikan, di mana di sini saya mengambil pembahasan bahwa semakin dalam perairan maka suhunya akan semakin rendah. Seperti yang saya katakan tadi, ini menurut Robert 2005 dan Hadi Kusuma 2008. Nah, semakin dalam perairan maka salinitas akan semakin tinggi karena secara umum distribusi salinitas di lapisan tercampur permukaan atau mixed layer menunjukkan nilai yang relatif lebih rendah daripada di lapisan dalam. Nah, bisa kita lihat di sini semakin dalam perairan maka semakin salinitasnya akan semakin tinggi. Bisa kita lihat di sini di kecepatan barat daya Sumatera semakin dalamnya ia, maka salinitasnya akan juga semakin tinggi. Begitu juga dengan Nanggroe Aceh Darussalam, ia langsung melejit ke atas karena dia dimulai dari 50, karena 50 ini sudah termasuk dalam. Nah, selanjutnya yaitu menunjuk karena distribusi salinitas di lapisan tercampur permukaan atau mixed layer menunjukkan nilai relatif lebih rendah daripada lapisan dalam. Nah, seperti itu. Nah, dari data yang telah diamati, dihitung dan mendapatkan grafik yang menggunakan rumus Mackenzie, dapat kita lihat perbedaan dari perairan barat daya Sumatera dan Nanggroe Aceh Darussalam tersebut. Di mana hal ini dikarenakan adanya perbedaan suhu, salinitas, serta temperatur yang ada pada kedua perairan tersebut, yang dimana kedua perairan tersebut memiliki kedalaman, suhu, dan salinitas yang berbeda-beda. Bisa kita lihat di sini, suhunya itu dimulai dari 28,86, sedangkan Nanggroe Aceh Darussalam dimulai juga tetapi dia langsung curam atau turun. Begitu juga dengan temperatur di sini, dia memiliki salinitas yang berbeda-beda juga, entah itu dari perairan barat daya Sumatera maupun Nanggroe Aceh Darussalam. Kesan dan pesan selama melaksanakan praktek komunikasi dasar akustik. Dimana di sini yang pertama-tama saya akan berterima kasih kepada abang dan kakak yang sudah mengajar kami dengan sepenuh hati, dengan sabar, mengajarkan semua ilmu-ilmunya kepada kami, sampai kami telah mendapatkan ilmu yang sangat banyak dan sangat bermanfaat bagi kami untuk kedepannya. Nah, terima kasih abang, kakak telah mengajar kami dengan sangat baik. Semoga kedepannya kita bisa menjalin silaturahmi yang lebih erat lagi, agar bisa lebih sabar lagi menghadapi adik-adiknya yang terkadang kami mengeyel kepada abang dan kakaknya. Nah, semoga setiap kebaikan dan setiap apa yang engkau ajarkan kepada kami semoga akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga pahalanya akan dilipat gandakan. Terima kasih sekali lagi abang, sampai bertemu di lain waktu. Terima kasih.